Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika untuk materi persamaan kuadrat bagian yang kedua. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, menyusun persamaan kuadrat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kita mulai materi yang pertama, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat artinya membentuk persamaan kuadrat jika akar-akar persamaan kuadrat tersebut diketahui. Jika akar-akar persamaan kuadrat adalah x1 dan x2, maka persamaan kuadratnya disusun dengan menggunakan rumus berikut. X kurang x1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Jadi nanti ketika diketahui akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2 dan kita mencari atau menyusun persamaan kuadrat baru, maka langsung gunakan rumus ini. Nah, untuk X yang ada di depan yang tidak ada tulisan 1 dan 2-nya itu berarti menjadi variabelnya. Sedangkan X1 dan X2 itu adalah nilai akar-akarnya. Contoh, diketahui akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 4. Tentukan persamaan kuadratnya. Nah, ini akarnya dua-duanya positif, 3 dan 4. Berarti kita harus menyusun persamaan kuadratnya, kita gunakan rumus yang tadi ya. Kita tuliskan terlebih dahulu rumus yang tadi. X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Kemudian nanti kita masukkan nilai-nilai X1 dan X2. X1 ganti langsung jadi 3 dan X2 ganti jadi 4. Kebetulan dua-duanya positif, maka kita langsung tuliskan X kurang 3 kali X kurang 4 sama dengan 0. Pada baris kedua terlihat perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini kita tinggal kalikan X kalikan X kurang 4 kurangi 3 kalikan X kurang 4 sama dengan 0. Tolong diperhatikan, X yang ada di depan X kurang 4, Ibu kasih tanda huruf merah ya, warna merah. Itu lihat di baris kedua masih nyambung dari situ awalnya, kemudian kurang 3 juga dari yang baris kedua awalnya, dikalikan satu per satu. Kemudian kita kalikan X kali X adalah X kuadrat, kemudian X kali negatif 4 jadi negatif 4X. Itu yang pertama ya. Berikutnya yang kedua, negatif 3 kali X jadi negatif 3X. Satu lagi, negatif 3 kali negatif 4. Berarti hasilnya positif 12. Ruas kanan tetap sama dengan 0. Maka hasilnya, perhatikan, lihat suku yang sejenis saja. X kuadrat tidak ada temannya, berarti tetap dituliskan X kuadrat. Kemudian yang variabelnya hanya X saja, itu ada 2, sukunya berarti sejenis. Negatif 4 kurangi 3, ini sama saja. Negatif 4 ditambah negatif 3, hasilnya adalah negatif 7. Karena ada X-nya, berarti tinggal tambahkan negatif 7X. Tambah 12, tetap 12 tidak ada temannya, maka tidak berubah. Yang ruas kanan masih tetap sama dengan 0. Maka di sini sudah terlihat bentuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurangi 7X ditambah 12 sama dengan
0. Jadi, persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 4 adalah X kuadrat kurangi 7X ditambah 12 sama dengan 0. Mudah-mudahan paham ya. Kalau kurang paham, silakan diulang lagi. Materi berikutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan masalah atau biasanya dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dapat dilakukan dengan menggunakan langkah berikut. Yang pertama, salah satu hal yang belum diketahui dalam soal atau yang ditanyakan, kita misalkan terlebih dahulu dengan X atau boleh variabel yang lain. Ingat, variabel itu berarti dalam bentuk huruf ya, boleh dengan huruf-huruf yang lain. Kemudian yang lainnya kita nyatakan dalam bentuk kalimat matematika yang memuat variabel X tersebut atau memuat variabel yang lain. Langkah yang kedua, bentuklah persamaan dalam X kalau kita gunakan variabelnya X. Kita lanjutkan dengan menyelesaikan persamaannya. Kita gunakan boleh dengan cara memfaktorkan, kuadrat sempurna, atau rumus ABC atau rumus kuadratik. Langkah yang ketiga, pilihlah penyelesaian atau akar persamaan yang memenuhi, atau mungkin hanya satu penyelesaian, mungkin juga dua-duanya merupakan penyelesaian. Kita lihat contohnya, ukuran panjang sebuah persegi panjang lebih 4 cm dari lebarnya. Luas persegi panjang tersebut adalah 96 cm persegi. Tentukan yang pertama, panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Yang kedua, keliling persegi panjang tersebut. Kita mulai langkah yang pertama. Karena ini soal cerita, biasa tuliskan, diketahui, ditanya, baru kita jawab. Nah, kemudian kita lihat dalam soal. Pertanyaan soal itu apa sih? Kemudian apa yang tidak diketahui dalam soal? Nah, ketika di situ ada yang tidak diketahui dalam soal, kita buat pemisalan dengan variabel. Di sini kita baca kalimat pertama, setelah ada ukuran panjang sebuah persegi panjang 4 cm lebihnya dari lebarnya. Artinya lebarnya kita tidak tahu, maka kita misalkan lebar persegi panjangnya adalah X. Nah, sekarang kita tentukan berapa panjangnya. Panjangnya itu lebih 4 cm dari lebarnya. Kalau lebarnya adalah X lebih 4 cm, berarti tinggal X ditambah 4. Nah, maka dituliskan di situ terlihat baris keduanya adalah panjangnya sama dengan X tambah 4 cm. Nah, kalau misalkan soalnya di situ panjangnya 5 cm lebih dari lebarnya, tinggal X tambah 5. Kalau misalnya panjangnya kurang 3 cm dari lebarnya, kurang 3, berarti X kurang 3, tinggal seperti itu. Nah, berikutnya, yang diketahui dalam soal adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah 96 cm persegi. Nah, ini sebetulnya adalah kunci untuk menjawab ada di luasnya dulu ya. Yang ditanyakan tadi yang pertama ukuran panjang dan lebar, yang kedua adalah kelilingnya. Kita mulai jawab pertanyaan yang pertama. Tadi Ibu sudah bilang kunci untuk menjawab sebetulnya ada di luasnya. Makanya Ibu tuliskan di sini, luas persegi panjang dalam soal diketahui adalah 96 cm. Nah, kita tahu bahwa rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka kita tuliskan di situ, dilihat baris kedua, panjang kali lebar sama dengan 96. Langkah berikutnya, nanti kita masukkan ukuran-ukuran panjangnya dan lebarnya.
Ukuran panjang tadi di slide sebelumnya adalah X tambah 4, maka di situ Ibu tuliskan X tambah 4, dalam kurung ya, pakai kurung. Kemudian kali lebar, lebarnya adalah X, maka di situ dituliskan X tambah 4 kali X. Ruas kanan sesuaikan sama yang di atas, sama dengan 96. Berikutnya nanti kalikan satu per satu. Kalikan X dengan X, berikutnya 4 kalikan dengan X. X kali X adalah X kuadrat, kemudian 4 kali X adalah 4X. Maka di situ terlihat X kuadrat ditambah 4X sama dengan 96. Maka hasilnya jadi X kuadrat tambah 4X kurang 96 sama dengan 0. Kenapa 96-nya kok jadi negatif? Karena tadinya ada di kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Itu jadi bertanda negatif. Nah, bentuk ini ya, merupakan persamaan kuadratnya. Nanti kalau sudah terbentuk persamaan kuadrat seperti ini, berarti kita cari nilai X-nya berapa. Kita bisa gunakan rumus kuadratik. Nah, karena kita akan menggunakan rumus kuadratik, maka kita tuliskan dulu koefisiennya dan konstantanya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan negatif 96. Ingat ya rumusnya yang pertemuan minggu lalu, X12 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita masukkan nilai yang tadi. Di sini negatif B berarti negatif 4 plus minus akar dari B kuadrat berarti 4 kuadrat kurangi 4AC 4 kali 1 C-nya tadi negatif 96 per 2A berarti 2 kali 1. Langkah berikutnya dihitung satu-satu ya. Negatif 4 masih kita tuliskan plus minus akar dari 4 kuadrat hasilnya 4 kali 4 adalah 16. Kemudian di baris sebelumnya itu ada negatif 4 kali 1 kali negatif 96. Negatif kali negatif positif. Maka Ibu tuliskan dulu tambah. 4 kali 1 4. 4 kali 96 adalah 384. Per 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi, di sini terlihat negatif 4 plus minus akar dari 16 tambah 384. Hasilnya 400. Maka di situ ada akar 400 ya, per 2. Nah, sekarang kita pisahkan. X1 kita ambil yang positifnya. Berarti X1 sama dengan negatif 4 tambah akar dari 400 per 2. Atau X2 sama dengan negatif 4 kurangi akar 400 per 2. Kita hitung untuk X1 dulu, sama dengan negatif 4 tambah akar 400 berarti 20. Kenapa 20? Dari mana 20? Karena 20 kali 20 hasilnya 400 per 2. Nanti kita hitung lagi. Negatif 4 tambah 20. Berapa hasilnya? Silakan dihitung. Nah, hasilnya adalah 16 per 2. Sama dengan 16 dibagi 2. Hasilnya adalah 8. X1-nya berarti nilainya 8. Nah, untuk X2 langkahnya sama ya seperti tadi. Ini untuk X2-nya. Nah, negatif 4 kurangi 20 per 2. Sama aja ini negatif 4 ditambah negatif 20. Hasilnya berarti negatif 24 per 2. Negatif 24 dibagi 2 berarti hasilnya negatif 12. Maka di sini terlihat X2-nya adalah negatif 12. Jadi dengan demikian kita sudah menemukan X itu tadi lebar ya. Lebar persegi panjangnya adalah 8 atau negatif 12. Nah, sekarang kita ambil apakah mungkin lebar suatu persegi panjang itu negatif 12? Nah, kita pilih ya. Akar penyelesaian X2 sama dengan negatif 12 tentu ini tidak memenuhi karena lebar dan panjang pada suatu
bangun datar, itu tidak mungkin negatif, pasti ukurannya itu selalu positif. Makanya ini yang negatif nanti kita tidak ambil, ambil yang positifnya saja. Akar penyelesaian yang kita ambil yang memenuhi adalah X1 sama dengan 8 atau lebar persegi panjangnya adalah 8 cm. Sehingga dari sini kita bisa mencari ukuran panjangnya. Tadi sudah kita tuliskan bentuk matematikanya, panjangnya adalah X tambah 4. Kita ganti nilai X-nya jadi 8, yaitu 8 tambah 4, hasilnya adalah 12. Nah, dengan demikian kita sudah peroleh nilai panjangnya sama dengan 12 cm dan lebar persegi panjangnya itu adalah 8 cm. Yang terakhir dicari adalah kelilingnya. Keliling persegi panjang, rumusnya ya, 2 kali panjang tambah lebar. Atau ada yang menuliskan 2P tambah 2L, boleh. Nah, ini Ibu tuliskan 2 kali panjang tambah lebar. Ganti panjangnya berapa, lebarnya berapa. Maka di situ terlihat baris keduanya. 2 kali panjangnya tadi 12, lebarnya adalah 8. 2 kali 12 tambah 8. Sama dengan 2 kali 12 tambah 8 adalah 20. Nanti kita tinggal kalikan 2 kali 20 berarti 40. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 40 cm. Dengan demikian berarti kita sudah bisa jawab semua pertanyaan dalam soal cerita tersebut. Ukuran panjang dan lebar sudah diperoleh dan kelilingnya juga sudah diperoleh. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ketika kalian belum paham, silahkan diulang saja dulu videonya, pelajari lagi dengan teliti, dilihat. Kemudian nanti kita coba untuk melakukan latihan atau kita mengisi LKPD untuk melihat sampai sejauh mana pemahaman kalian terhadap operasi atau menyelesaikan masalah pada persamaan kuadrat. Demikian penjelasan materi menyusun persamaan kuadrat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat yang Ibu bahas pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.